Hai 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 adik-adik Light Kid. Sebelum ibadah, yuk kita ikuti tata cara ibadah online. Pertama, adik-adik harus sudah mandi ya. Dan jangan lupa sudah makan juga. Yang kedua, adik-adik pastikan memakai baju yang rapi dan sopan ya, walaupun ibadahnya dari rumah. Selanjutnya, yang ketiga, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan yang terakhir, adik-adik yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah dari awal sampai akhir. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa dong. Bagaimana kita? Dahsyat men. Yuk adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita mau lipat tangannya, kita mau tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa. Kami mau memulai Tuhan ibadah online kami Tuhan. Engkau yang berkati Bapa dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Engkau yang pimpin Tuhan ibadah kami Tuhan Yesus. Sertai kami Tuhan, tutup bungkus dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari adik-adik kita angkat pujian Yesus kemuliaan.
sudah menyembah Engkau Tuhan. Kau sebentar kami mulai ibadah kami Tuhan. Kau yang berkati Bapa, bungkus dalam kuasa dalam Kudus-Mu Bapa. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita memuji Tuhan, kita mau berjoget buat Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu Sukacita dari Surga. Jangan lupa pakai gerakan ya adik-adik. Yuk kita tepuk tangan adik-adik. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak beribu, sukacita surga datang beruntukku. Mari kita puja dari awal. Masih sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak beribu, sukacita surga datang beruntukku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak beribu, sukacita surga datang beruntukku. Masih semangat kan ya adik-adik? Mas semangat dong Kak Esther. Oke, kita goyang lagi, kita semangat lagi, kita akan pujian Oh Sukacita. Jangan lupa pakai gerakannya ya adik-adik. Yuk tepuk tangan yuk. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam pam
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu buat kalian semua. Oh iya, hari ini Kak Awis akan bagikan beberapa pengumuman buat kalian semua. Yuk, kita simak bareng-bareng ya. Yang pertama, ibadah Like Kids diadakan secara online atau streaming di YouTube GBI Betlehem Taman Kencana. Kalian bisa lihat di sini ya. Oke, yang kedua, kalau misalnya kalian rindu untuk memberikan persembahan terbaik kalian, bisa menyalurkannya ke rekening di bawah ini atas nama Natalia, rekening Like Kids GBI Betlehem Taman Kencana. Yang ketiga, jangan lupa follow Instagram Like Kids. Ada di sini linknya ya. Yuk, semua bisa follow karena apa? Setiap harinya ada renungan setiap pagi, malam, siang, ataupun sore buat menemani kalian setiap hari. Yuk, bagi adik-adik yang rindu untuk melayani di ibadah Like Kids di bidang bernyanyi ataupun yang lain, bisa menghubungi ke WhatsApp Kak Ipung atau bisa nge-DM di Instagram Like Kids ya. Nanti kakaknya akan membantu kalian untuk melayani. Yuk, semuanya yang ada hati untuk melayani bersama, yuk hubungi kakak-kakaknya ya. Dan Like Kids sekarang membuka ruang konseling buat adik-adik semua. Apa sih Kak ruang konseling itu? Yaitu tentang gimana sih kalian berbagi cerita dengan guru sekolah minggu tentang sekolah, pribadi kalian, ataupun pertemanan kalian dan juga keluarga. Gimana caranya Kak? Kalian bisa WhatsApp personal ke guru sekolah minggu kalian, ataupun kalau kalian nggak punya nomornya bisa nge-DM di Instagram Like Kids. Yuk semua kita bareng-bareng sharing bersama Like Kids ya. Cukup sekian pengumuman Kois hari ini. Jangan lupa saksikan minggu depan ibadah Like Kids di YouTube channel ini ya. Jam 10 pagi. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Siapkan hati kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita nyanyikan lagu semua bareng. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan.
berkat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, bila Engkau yang memberkati kami. Tadi kami sudah bisa memuji, menyembah Engkau. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan sedikit cerita dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkati kami dimanapun kami berada. Biarlah kami bisa duduk diam, mendengarkan cerita firman Tuhan, dan juga bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik semua di rumah bisa sehat terus dan bersukacita tentunya. Oke adik-adik, pada hari ini kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya yuk ambil Alkitabnya. Kita buka Alkitabnya di Mazmur 8 ayat Mazmur 103 ayat 8 sampai 10. Yuk dibuka, Mazmur ada di Perjanjian Lama ya adik-adik. Mazmur 103 ayat 8 sampai 10. Kakak Nadia bacakan ya. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Nah, adik-adik, itu firman Tuhan ya adik-adik dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 10. Nah adik-adik, hari ini udah pada tahu belum kira-kira kasih tentang apa ya? Nah, kita cerita tentang bagaimana salah satu sifat Tuhan adik-adik, yaitu panjang sabar dan tidak mendendam adik-adik. Nah, tadi kan dibilang ya dari Mazmur 103 ayat 8, Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Nih adik-adik bisa lihat nih gambar di sini, bagaimana Tuhan tuh selalu mengasihi jemaatnya, mengasihi umat-umatnya, dan juga mengasihi anak-anaknya. Itu siapa? Kita semua. Nah, Tuhan itu panjang sabar adik-adik dan berlimpah kasih setianya. Saking Tuhan mengasihi kita, bahkan Tuhan itu dibilang tidak selalu menuntut tadi di ayat 9. Jadi Tuhan itu mengasihi adik-adik sebagaimana adik-adik saat ini. Mungkin coba siapa adik-adik yang masih nakal, yang masih suka lawan orang tua, atau masih suka ngomong kotor, ayo siapa suka ngomong kotor, atau mungkin di sekarang kan sekolah online ya, terus pas ujian atau ulangan masih suka nyontek karena kan kan nggak ada ibu guru, nggak ada yang ngecekin nih aku ujian, kan cuma ini yang penting kelihatan nih mukanya di Zoom, tapi aku bisa nyontek. Nah, itu salah apa benar? Salah ya adik-adik. Jadi adik-adik, nah dengan semua mungkin kenakalan, keberdosaan kita, Tuhan Yesus tetap sayang, tetap sabar untuk mengasihi kita adik-adik. Nah, selain sabar dan mengasihi, apalagi sih sifat Tuhan tadi yang sudah kakak sebutkan? Betul adik-adik, yaitu tidak mendendam. Tadi kan dikatakan nih, ayo kita baca lagi di Mazmur 103 ayat 10, dibilangnya tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Baik banget gak sih adik-adik? Baik dong. Jadinya Tuhan tuh kayak gini loh adik-adik. Siapa yang pernah ngisengin temennya atau ngisengin kakaknya atau adiknya? Siapa yang pernah? Pasti ada ya, satu dua ya pasti pernah yang ngisengin. Aku cuma bercanda kok, bercanda gitu. Nah, kalau kita diisengin bakal marah nggak? Biasanya kan kita akan marah, akan mungkin mau isengin balik, mau dendam. Nah, dibilang di kitab bahwa Tuhan Yesus itu nggak menendam. Jadi tadi misalnya adik-adik suka ngelawan orang tua, masih suka ngomong kotor. Nah, ada kabar baiknya adik-adik, kalau Tuhan itu terus sayang sama kita, nggak berdendam. Bayangkan kalau misalnya Tuhan itu kayak kita yang malas ngebales, kan serem ya adik-adik ya kalau Tuhan ngebales perbuatan kita. Tapi puji Tuhannya, Tuhan bilang Tuhan itu nggak pendendam. Nah, coba adik-adik lihat gambar yang kedua ini. Siapa yang tahu ini pas kapan? Nah, jadi gambar yang kedua ini adalah saat Tuhan disalib, mau disalib kan Tuhan
pangku kayu salib, terus disalib. Nah, di situ ada juga orang-orang yang mengolok-olok Tuhan Yesus, adik-adik. Yuk kita coba lihat satu ayat lagi di Lukas 23 ayat 34. Lukasnya di Perjanjian Baru ya adik-adik. Ayat 34, kita baca yang bagian A-nya aja. Aku bacain ya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, ini adalah perkataan Tuhan Yesus saat dia udah capek-capek bawa kayu salib, dia udah berdarah-darah mungkin adik-adik, udah berkeringat. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus marah nggak? Tuhan Yesus mau ngebales mereka nggak? Enggak adik-adik. Tapi kalau misalnya kita lihat ya adik-adik, sebenarnya Tuhan Yesus bisa nggak sih ngebales orang-orang yang jahat sama dia? Sebenarnya bisa banget, karena Tuhan Yesus kan Tuhan. Tuhan Yesus bisa berbuat apapun yang dia kehendaki. Tapi Tuhan Yesus di sini nggak mendendam adik-adik. Dia justru berdoa untuk orang-orang yang jahatin dia. Katanya apa? "Ya Bapa, ampunilah mereka." Nah adik-adik, baik banget gak sih Tuhan Yesus? Dan kita juga harus belajar dari Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu tidak mendendam. Mau seberapa jahat pun orang terhadap dia. Bahkan tadi kan orang-orang itu udah ngolok-ngolok, udah mukul. Nah, ada nggak yang pernah dipukul orang, diolok-olok, kita udah capek-capek terus diolok-olok? Kan kita nggak pernah ya adik-adik ya separah Tuhan Yesus yang sampai sampai disalib Tuhan Yesusnya. Kalau kita kan paling ngerasa dijahatin sama teman, diisengin segala macam. Nah, tapi Tuhan Yesus ini lebih lagi adik-adik. Tuhan Yesus ini bahkan sampai sudah mati di kayu salib. Karena apa? Karena cintanya tadi yang tadi kakak sudah kasih tahu, kalau Tuhan Yesus sungguh mengasihi kita, bahkan sampai dia mati di kayu salib untuk kita semua. Untuk apa adik-adik? Pasti adik-adik udah tahu ya. Kenapa Tuhan Yesus mati di kayu salib? Karena untuk menebus dosa dan kesalahan kita, sehingga kita nanti bisa menerima hidup yang kekal. Nah adik-adik, di sini poin kakak cuma 2 aja. Tadi yang pertama apa? Tuhan Yesus itu panjang sabar dan melimpah kasih setianya. Jadi oleh sebab itu kita sebagai anak-anaknya harus bersyukur karena Tuhan selalu panjang sabar dan berlimpah kasih setianya untuk kita. Karena dia sudah mati di kayu salib, itu adalah contoh adik-adik yang paling besar lah menunjukkan cintanya kepada kita. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus juga tidak mendendam. Contohnya tadi pas kejadian Tuhan Yesus lagi disalib, lagi bawa kayu salib, Tuhan Yesus tuh enggak balik menjahati orang-orang yang sudah menyalibkan dia, tapi justru dia berdoa. Yuk sekarang adik-adik kita belajar, kalau mungkin kita diisengin teman, diisengin adik atau kakak kita, atau mungkin ngerasa orang tua kita kurang baik sama kita, yuk kita belajar seperti Tuhan Yesus dengan apa? Mendoakan mereka supaya mereka bertobat, supaya mereka bisa merasakan kasih Tuhan juga seperti kita. Oke adik-adik? Oke dong. Nah, firman Tuhan kakak cukupkan sampai sini. Kakak mau berdoa untuk adik-adik supaya kita bisa meneladani sikap Tuhan Yesus. Yuk tutup Alkitabnya, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bila Engkau yang terus mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini, di mana kami kembali diingatkan ya Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kami anak-anak-Mu. Engkau yang terus berbelas kasihan kepada kami, Engkau yang terus menunjukkan kasih setia-Mu sehingga kami bisa ada sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setia-Mu, dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, bila mungkin selama saat-saat ini mungkin kami ada gak suka sama orang lain, atau gak suka sama teman kami, sama saudara kami, atau bahkan orang tua kami mau belajar ya Tuhan dari Engkau yang terus mendoakan bahkan orang-orang yang berbuat jahat kepadamu. Ya Tuhan, ajari kami anak-anak-Mu sejak kecil tidak menjadi pendendam,
tapi kami mau belajar untuk terus mendoakan orang-orang yang berbuat jahat sehingga mereka bisa bertobat dan hidup mereka bisa seperti Engkau dan merasakan kasih-Mu seperti kami merasakan kasih Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk cerita firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami juga bisa menunjukkan kasih Kristus lewat kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami sungguh berucap syukur dan kami mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik, tetap tonton terus ibadah online Like Kids minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.